Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Apa kabarnya? Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Seperti biasa. Dan saya selalu kembali dengan minta maaf, tapi nggak apa-apa, lebih baik saya menyebutkan minta maaf kemarin tidak bisa karena saya sedang dikejar deadline. Tapi saya berhasil menyelesaikannya kemarin sore. Yay, sebagian. Oke, hari ini bulan ada di Cancer. Oh, thank God. Buat saya thank God. Kenapa? Karena saya pada akhirnya istirahat, walaupun kerjanya juga di rumah, tapi kayaknya tuh rumah atau kamar tidak terasa sebagai kamar gitu, tempat dimana saya sepaneng setengah mati kemarin. Ya, kalau resonate berarti kita bareng, tapi kalau enggak, syukur alhamdulillah ya semuanya bisa berjalan dengan baik-baik saja. Tapi kalau untuk hari ini, bulan ada di 10 derajat 35 menit pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan bulan membentuk trine dengan South Node, tentunya menjadi sextile dengan North Node, dan membuat square dengan Chiron. Artinya Chiron ada hubungannya dengan North Node dan South Node. Karena apa? Karena derajatnya ada di tempat yang sama derajatnya. Chiron ada di Aries dan South Node ada di Scorpio, dan ini quincunx berarti transitnya antara Chiron dan South Node. Apa sih quincunx? Quincunx itu adalah ada hubungan tapi sepertinya tidak ada hubungan gitu. Kalau dilihat kayak nggak ada kaitannya, tapi somehow gitu ya, sooner, maybe later, tapi kayaknya sooner gitu ya, akan terlihat hubungan tersebut gitu ya. Yaitu ketika aspek di masa lalu itu mulai diperbaiki satu persatu ya, dan ini karena South Node dan Chiron itu berjalannya lambat, quincunxnya jadi juga agak lama, jadi memang it takes time gitu ya untuk kita mulai kembali ke jalur dimana kita bisa being us again as who we are gitu loh. Jadi kita sempat kayak kehilangan jati diri, atau bukan seperti jati diri itu kayaknya dalam banget, kayak kehilangan diri kita sebentar, larut di situasi yang tengah kita geluti, kita menjadi bukan diri kita sendiri karena kita mencoba untuk bending ourselves gitu ya, mencoba beradaptasi, tapi kayaknya kelebihan gitu ya, sehingga kita kemudian bertanya, ini benar nggak sih ini yang ingin aku lakukan? Rasanya sih kalau di mulut, di pikiran, di logika, kayaknya memang benar ini yang ingin aku lakukan, tapi kok rasanya ada sesuatu yang off gitu, ada yang aneh gitu, agak nggak sesuai. Nah, itu yang kita rasakan, tetapi dalam waktu beberapa saat, ketika kita mulai mencari kembali, jadi sebenarnya apa yang kuinginkan ya, dan itu proses antara logika, perasaan, batin ya, spiritual maksudnya, itu jadi satu. Kadang-kadang kita setiap hari kan kalau ngomong kan maunya pakai logika, karena kalau nggak pakai logika itu kayaknya aneh, dan perasaan kita itu juga kita artikan dengan logika. Kenapa saya merasa begini? Oh, karena saya mendapatkan keuntungan. Kenapa merasa nggak suka? Karena saya mendapatkan kerugian. Nah, ada rasa lain di mana dia nggak ada kaitannya dengan logika. Nah, itu yang mulai kerasa sekarang. Kok ini semuanya serba enak gitu ya, serba nikmat. Kenapa saya mengingkari semua kenikmatan ini? Kenapa saya tidak bisa legowo di tempat yang udah begitu enak? Something is calling gitu ya. Something is calling you. I don't know what, I don't know where. Mungkin datang dari masa lalu, mungkin datang dari masa depan, which we don't know that. Dan oleh sebab itu, ini adalah proses yang sifatnya sangat individu, personal, dan memang kayaknya ini juga udah mulai Desember gitu ya, kita sudah mulai mikir ya. Jadi otak kita kayak dipaksa untuk mikir sama-sama. Jadi ke depan kita mau ngapain? Kita mau iyakan atau mau tidakkan gitu, atau kita mau masuki atau kita tinggalkan gitu, something like that. Tapi kita mencoba memecahkan masalah ini dengan logika, tetapi somehow ya kembali lagi,
kenapa kalau saya sudah saya merasa sudah memecahkan masalah ini, kenapa ini masih masih lingering gitu, masih ada berputar di otak, berarti kan sebenarnya nggak sepenuhnya selesai. What is wrong gitu ya, what is wrong, kayak gitu kira-kira. Dan kemarin bulan purnama di Gemini itu kan sebenarnya itu masalahnya. Jadi jawabannya akan datang, tapi dia mungkin tidak datang dalam sekali waktu, tidak dalam satu malam, intinya seperti itu. Jadi kayak kok aneh banget ya, tapi ya udahlah, jalanin aja apa yang ada di depan, itu yang kita jalanin. Dan itu adalah kata-kata yang sangat bijaksana ketika kita bingung kita mau ngapain, which is nggak ada jawabannya, mau dipaksain cari jawaban juga nggak akan ketemu gitu ya. Full moon in Gemini kemarin 2 hari yang lalu. Tapi ya udah, jalanin aja, jangan mikir sampai tahun depan, apalagi ya mikir 1 minggu ke depan aja kita nggak tahu gitu ya. Mikir apa yang ada di depan mata kita, itu yang paling bijaksana sekarang. Oke, sekarang situasinya seperti ini. Bulan ada di Grand Trine dengan Juno. Juno ada di 16 derajat. Iya, jadi kalau Juno itu kan memang tadi kita ingin mengambil keputusan, apapun keputusan kita itu punya dampak kesepakatan. Jadi nggak bisa dibikin enteng gitu, nggak bisa dibikin gantung. Makanya apa yang ada di depan itu yang kita hadapi sekarang. Kalau iya, kalau enggak. Gimana entar, itu kayaknya bukan di porsinya kita sekarang. Entah kenapa kita tidak bisa berstrategi dalam hal ini, apapun, karena ini a matter of the heart, a matter of spiritual thing kalau menurut saya. Dan ini kan hari Saturday, hari Sabtu. Kalau hari Minggunya bulan akan conjunction dengan Lilith dan Pallas Athena, oposisi dengan Pluto. Ini apalagi square dengan Aries. Besok barangkali energinya lebih berat ya. Ini yang saya ceritakan, T-square yang heavy itu, kita besok harus bergelut di situ. Tapi keuntungannya kita adalah kita di posisi yang mampu mencari jalan dengan pikiran yang lebih jelas ya. Jadi be careful with clouded thing ya, semuanya yang dikaburkan dengan segala macam cara berpikir atau perasaan atau manipulasi atau memang semuanya dibikin gantung lagi besok ya, dari Minggu. Kalau hari Seninnya di sini ada Yod, bulan sebagai ujung tombak Yod dari Vesta dan Merkurius. Bulan ada di Leo. Ini hari Senin ya, saya bacakan aja ya sekilas. Hari Senin itu kayaknya kita perlu untuk memfokuskan pada kreativitas, karena kayak kita tiba-tiba dapat tugas baru gitu, kamu harus ini, kamu harus itu, dan kita nggak punya pilihan untuk mengatakan tidak, tapi jalan aja terus dan gunakan semaksimal mungkin daya pikir kita. Jadi be smart ya, be smart. Dan barangkali memang ini banyak pekerjaan intelektual seperti menulis atau menyelesaikan hitungan or something like that. Hari Selasa bulan oposisi dengan Saturnus. Ini kayaknya apa yang kita kerjakan kemarin itu masih harus diperbaiki lagi. I'm sorry to say that, terutama karena ada perubahan dari entah di luar entah di dalam kita, kayaknya di luar dari apa yang biasanya kita lakukan. Itu hari Selasa, but it's okay ya, don't worry, terutama karena bulan itu juga trine dengan matahari. Jadi walaupun kayaknya something is wrong, nggak apa-apa, kita masih bisa memperbaiki, karena grand trine-nya antara bulan, Chiron dan matahari sangat auspicious ya. Jadi di tengah ketegangan di hari Selasa selalu ada jawabannya. Hari Rabu itu bulan kembali menjadi titik dari Iod antara Jupiter dengan Pluto, dan bulan ada di Leo. Jadi kalau misalnya tiba-tiba bos kita jadi bos kita atau pasangan kita atau partner kita yang utama itu jadi super
super sensitif dan mungkin mengeluarkan kata-kata yang gitulah gitu ya, pada hari Rabu gitu ya terutama, don't take it too hard karena ini semua proses. Somehow jauh lebih banyak hal yang ada di sekeliling kita yang kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa lihat, itu akan somehow membantu kita. Dan untuk bisa memastikan jalan kita lebih terarah ya, yang nomor satu adalah fokuskan memperbaiki apa yang sudah lalu, memperbaiki yang sudah kita kerjakan yang masih salah. Jadi jangan membuat satu yang baru. Kalau dia kasih ide macam-macam, yang kemarin aja atau yang sudah lewat itu diperbaiki dulu sebelum mulai masuk ke hal yang baru. Hari Kamis, bulan Train dengan ya, jadi perubahan ini bisa dijelaskan. Jadi kalau kemarin sempat sepaneng ya, hari Selasa, Rabu, Kamis itu kayaknya sudah semakin jelas pemecahannya, ke depannya bagaimana, dan perubahannya itu juga sudah bisa mulai diprediksi. Kalau hari Jumatnya ini kan kembali ada satu persetujuan, satu kesepakatan, dan kayaknya memang ada hal yang harus diubah dan itu nggak bisa. Jadi kayak ada konflik. Ini misalnya ada limitasi. Kita inginnya banyak tapi duitnya cuma sedikit. Misalnya seperti itu. Dan ini harus dibuat kesepakatannya dari awal. Kita nggak bisa nanti gimana ntar depan aja, ternyata nggak bisa. Jadi kita harus putuskan dari sekarang. Don't worry gitu ya. Ini kembali lagi dia sextile dengan Pallas Athena, artinya jangan takut untuk berstrategi pada hari Jumat. Oke, jadi ini kayak minggu depan itu ditutup dengan ya udah, nggak banyak yang bisa kita kerjakan pada saat ini. Kita harus membuat keputusan. Oke, begini, kita tahu ini bukan the best optionnya, tapi keep in mind ke depan barangkali kita bisa masih membuat perubahan, atau entah perubahannya terkait dengan apa yang kita janjikan, atau perubahannya adalah di luar, ternyata ada cara lain untuk mengerjakan. Itu hari Jumat. Hari Sabtunya itu oposisi Chiron, focal point-nya Venus. Hari Sabtunya kita tuh masih ke bawah, pengen segera menyelesaikan, pokoknya apa yang itu jadi berat di hati gitu ya. Karena kita kayak kehilangan sesuatu gitu, padahal barangkali tidak sepenuhnya, kembali lagi ya. Tapi anyway, kalau hari Sabtu ini saya tidak melihat ada dukungan yang lebih positif. Anyway, bulan ada di Libra pada hari Sabtu depan tanggal 17. Yang penting adalah kita mencari keseimbangan dari hubungan ini atau dari hubungan yang lain yang membuat kita menjadi lebih seimbang. Hari Minggu depan itu bulan terlibat di dalam T-square dengan focal point-nya adalah Merkurius. Saya pikir ini adalah persiapan untuk yang berikutnya. Oke, itu yang saya bisa baca untuk ke depan. Mudah-mudahan saya bisa terus membacakan pada setiap harinya. Paling tidak bisa dipegang sebentar untuk hariannya, bisa diulang. Untuk kalau misalnya saya tidak mampu membuat bacaan pada satu hari di minggu depan. Blessing of Zahra, ini garis lurusnya begitu kentara, jadi ini kan kaku ya. Zahra jelas feminin, tetapi ada kekakuan di sini, tetapi di dalam kekakuan itu ada lingkaran-lingkaran. Itu menunjukkan paduan antara ketegasan, keindahan, kehalusan, perasaan, dan logika. Dan yang warna dominannya hijau serta biru, kalau saya melihatnya ini lebih ke dimana kita masih belajar banyak tentang kehidupan ketika kita belum mampu untuk mengintegrasikan apa yang menjadi hal yang bahwa dunia itu tidak sesimpel itu, tetapi kalau kita jalani ya tidak serumit itu juga. Let go of thought, ya kan? Let go of thought, dia lepaskan logikanya. Don't take it into your heart. Jangan, jadi kalau ada kayaknya sesuatu yang harsh banget, jangan dimasukin ke hati ini sekarang ya. You are naked and thought is like ice. Jadi kalau kita berpikir itu kita jadi kayak nggak ada rasa gitu ya. Semua harus ini, harus itu, ya udah nggak usah dipikirin lagi. You use
thought to seek release from suffering and pain. While thought is the cause of your suffering and pain, the realm of creation is outside the scope of thought. O foolish one, see the opposite and behold the beauty. Look in the direction from which the images flow. See the brook that causes the wheel to turn. Jadi ini kan jangan terlalu dimasukin ke hati gitu ya. Kalau kita ngerasa bahwa kita harus menjawab sesuatu dengan logika untuk menenangkan hati kita, ternyata apa yang kita pikirkan justru itu yang membuat kita semakin sengsara gitu ya. Jadi jangan lihat apa yang membuat kita harus begini, harus begitu, lihat beyond itu, beyond, lebih jauh lagi. Siapa yang membuat kekacauan ini? Siapa yang membuat kita menjadi sangat kacau pada hari ini? Jadi kalau saya melogikakannya ini di luar dari ini ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh saya memberi sesuatu untuk orang-orang yang saya cintai gitu ya. Mereka mendapatkan kenyamanan, kenikmatan dari yang saya berikan ya, anak-anak atau siapapun gitu ya, mendapatkan keuntungan dari saya. Sampai satu saat saya tidak mampu memberikan karena satu dan lain hal, karena saya manusia. Jadi saya yang tadinya dianggap sebagai sumber kebahagiaan, karena saya tidak memberikan lagi, saya dianggap sebagai sumber dari kesengsaraan. Padahal orangnya sama, niatnya sama. Kadang-kadang kita begitu juga ya, kalau kita berpikir, kita terima kasih, kita berterima kasih, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa sudah memberikan kita semua. Pada satu saat, kita tidak diberikan apa yang kita biasa dapatkan. Karena satu dan lain hal itu terlalu rumit untuk kita mengerti sekarang. Kita harus pindah fase, kita harus melakukan tugas baru or whatever. Kita nggak dapat lagi kenikmatan yang biasa kita dapat. Dan kemudian kita menuduh Yang Maha Kuasa sebagai sumber dari apa? Dari kesengsaraan kita. Dan apa yang kita lakukan karena kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita, maka kita mengata-ngatai yang sudah pernah, udah begitu lama memberi kebaikan kepada kita. Nah, kalau kira-kira begitu logikanya, pantas nggak sih kita ngomel? Gitu. Jadi, oke, ini 3 kartu dari Lenormand. Tadi saya lepas gitu aja ya, tidak saya nggak terusin lagi. Pilihan, towernya Lenormand, dan awan ini kemarin juga keluar. Jadi sini sekarang ini kan adalah pilihan kita. Apa yang menjadi situasi pada saat ini itu kan semua pilihan kita. Terus ada gitu yang maksa kita untuk mulai hubungan dengan orang ini. Ada gitu yang maksa kita untuk mulai masuk ke perusahaan ini or whatever itu ya. Itu kan semua pilihan kita. Kita mau berteman dengan siapa itu pilihan kita. Kita punya pilihan untuk tidak masuk ke situ. Tapi kan kayaknya tuh otak kita kayak tadi, karena thought itu kita pikir adalah cara untuk keluar dari suffering. Ya udah, kita harus dalam hubungan ini, kalau enggak nanti saya sama siapa lagi, kalau enggak nanti saya begitu menderita dan kesepian. Oh, kalau enggak masuk ke sini, ke perusahaan ini, nanti saya akan miskin. Oh, kalau enggak ini. Jadi kan logika kita yang mengarahkan pada tindakan kita. Apa yang kita pilih pada masa lalu itu punya konsekuensi sekarang. Gambar towernya itu kan nggak bisa di itu irreversible gitu, tidak bisa diulang lagi. Yang namanya waktu itu nggak ada minus gitu, nggak ada dikembalikan regresi, nggak ada. Jadi kan kita udah ngambil keputusan, kita udah dapat konsekuensinya, kita dapat masalahnya juga, kita dapat keuntungan yang kita pikir adalah keuntungan, tapi ternyata ada temennya gitu, hal yang menjadi masalah, menjadi isu buat kita. Nah, somehow apa yang menjadi isu itu juga bisa kita selesaikan. Just be patient, jalanin aja kehidupan. Jangan ngomel terus, jangan selalu pakai logika, kalau ini harusnya begitu, kalau itu harusnya begini. Apa memangnya kita otaknya segede apa sih sampai kita bisa mengharus-haruskan semuanya? Sorry ya, saya kadang-kadang kalau ngomong suka begitu. Ya, ini satu kartu yang jumping doves, burung merpati. The doves represent the cycling from the old to the new. Jadi ini kan sebenarnya era baru.
kita kayak, saya udah ngomong era baru tuh kayak berkali-kali gitu ya, sering, tapi somehow kalau saya ngerasanya sih setiap kali saya bilang era baru tuh exactly era baru kalau di saya ya, di sayanya sendiri gitu ya. Jadi buat teman-teman, ternyata yang namanya era baru, yang namanya perubahan itu like every day gitu ya. Walaupun kayaknya itu adalah hal yang biasa, ternyata enggak gitu ya. Setiap ada saat tertentu, point of time, kita ngerasa memang eranya sudah berubah gitu, dan kayaknya itu adalah konstan. Jadi apa yang pasti di dunia ini adalah perubahan, and that's true. Era baru, selalu ada era baru. 3 kartu dari Magical Mermaid and Dolphins. Healing Heart, you are powerful healer, keep up the great work. Ini kartu previous event. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa kita tuh bukan orang kemarin sore. Kita itu orang yang udah gabruk gitu ya, udah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, and yet you're still breathing, masih bernapas. Artinya apa? You're a survival. Kamu bisa menyembuhkan apapun yang membuat kita jatuh, apapun di proses yang membuat kita lunglai pada saat itu, tetapi bisa mengambil kekuatan lagi. Dan ini digambarkan dengan anak. Artinya kekuatan kita barangkali datangnya dari anak kita, datangnya dari orang yang butuh pertolongan kita, dan itulah sebabnya kita punya kekuatan super ekstra. Karena apa? Karena kita melihat tidak hanya diri kita yang harus ditolong, karena ada orang lain yang menjadi penting. Father of healing, jadi 2 kali ya, healing heart, father of healing. Kita yang menjadi lebih matang dalam proses penyembuhan. Dan saya pikir ini perannya dari Chiron tadi ya, your personal power increases as you give any father related issues to heaven. Kalau di sini somehow ada kaitannya dengan ayah atau tokoh otoritas atau bos atau pasangan laki-laki. Treasure chest, unforeseen windfall of a new abundance come to you now sebagai near future. Jadi 3 kartu ini sebenarnya kan cerita tentang apa sih? Healing. Jatuh bangun kita, ya kita hadapi, kita optimis kembali, kita nggak usah ngomel. Tadi saya udah cerita ya, kenapa kita harus mengatakan hal yang buruk pada pihak yang selalu memberi kita kebaikan, tetapi sekarang eranya berubah dan kita tiba-tiba menjadi musuh. Padahal nggak pernah gitu ya, tapi kita mulutnya kayak ngomong ke musuh gitu ya. Hati-hati, healing, heal the heart. Kalau kita tidak terluka lagi, kita nggak ngomong seolah-olah adalah musuh siapapun yang tadi kita maki-maki, whatever itu tadi. Dan kayaknya memang ini tokoh otoritas, tokoh yang kita hormati. Dan kalau kita berhasil healing perasaan kita, mengembalikan hubungan yang indah dengan siapapun dia, dengan atasan kita termasuk, tapi tentu saja saya nggak ngomong yang rusuh-rusuh ya, itu kayak membuka jalan kita untuk new abundance, something like that. Ada satu lagi kayaknya, iya. Di sini nggak apa-apa ya, nggak panjang hari ini ya. Ametrin, balancing masculine and feminine energy. Iya, kayaknya ini bulan dan Jupiter ya. Kalau gambar sananya, gambar chartnya. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. Jadi apa di sini yang digambarkan? Ketika kita mampu membalance, ini untuk diri kita sendiri ya, antara kreativitas kita membiarkan kreativitas itu kan terbuka. Kalau kita kaku ya nggak bisa kreatif kan. Intinya kan kita membiarkan kita bending gitu, membiarkan terbuka terhadap informasi, membiarkan kita untuk membuat perubahan mengikuti energi. Tetapi juga kita mendapatkan energi maskulin dilihat dari confidence. Saya tahu apa yang harus dilakukan, dan ini juga terlihat di sini ya. Tadi 2 energi feminin maskulin. Nah, clearing negativity ini kan kayak Chiron lagi ya, yang di tengah. Release negativity from within or around you. Jadi kalau bisa memang kita jangan berpikir yang buruk ya. Release negativity from within and around you. Ini very clear. Kemudian florid, natural beauty and authenticity. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside and out. Ini pede aja lagi, dan kita lihat ini feminin maskulinnya kembali dilihat ya. Biru dan kuning. Ya, comfortable. Ini lihat.
is about comfortable and happy with your natural self. Perhaps you had been trying to confirm. Iya, jadi ini kayak yang saya cerita tadi, kayak kita kehilangan diri kita ketika kita berusaha mencapai sesuatu, menunjukkan kehebatan kita, but somehow maybe it's not really us gitu ya. Walaupun logika kita mengatakan iya, this is us, tapi somehow kayak something is calling you untuk melihat lebih jauh. 4 kartu dari tarot ini. The World, The Chariot. Tantangannya The World. Tantangannya berarti kita tidak bisa menyelesaikan dengan baik The World. Tidak bisa wrap up. Atau kita punya hal yang masih jadi PR sebelum wrap up. Anyway, hasilnya The Chariot dan dia kartu Major Arcana. So what are you afraid of? Nothing. Ya, nothing. Jadi situasinya Three of Wands. Ini kan ketika kita melihat ke masa depan, kita berusaha untuk nggak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Three of Wands itu lagi tidak sedang ngapa-ngapain, tetapi yang kita lihat adalah masa depan. Kita menunggu pihak lain untuk melakukan sesuatu. Dan karena kita masih menunggu, itu kayaknya kita memang masih punya harapan. Mudah-mudahan bukan harapan palsu. Dan ini adalah sarannya apa nih? Knight of Cups terbalik, reverse keyword, dramatic, escapist, obsessive, overly sensitive, idealistic, fickle sebagai saran. Oh ya, kayaknya sih memang kita diminta untuk lewati hari ini dengan emosi. Nggak apa-apa kita lebih emosional, nggak apa-apa kita lebih mudah haru biru daripada hari sebelumnya. Ketika kita sedang kemarin tuh kan mungkin kita udah ngotot melakukan sesuatu, mencoba membuat perubahan ke depan, and yet your body needs a rest gitu ya. Memang ada yang belum selesai, tapi tetap aja badan kita perlu istirahat. Jadi cari kegiatan hari ini untuk memuaskan emosi kita. Mungkin nonton film, mungkin ngobrol dengan teman-teman, ketawa-ketawa, hahaha, untuk boosting energi positif kita supaya kita siap lagi untuk perang nanti hari Senin ke depan atau Minggu depan. Seperti itu yang saya bisa gambarkan dari kartu yang muncul. Untuk spirit guides, if you could be in that place of full connection with your spirit more of the time, your life would become easy and effortless. Jadi ini kayaknya kayak kita kan lagi bermasalah banget gitu ya, kita lagi kacau balau banget gitu, galau nggak jelas gitu. Nah, di sini diingatkan connection with your spirit, dunia spiritualitas kita ya, kita dalami lagi dan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Tadi bulan ada di mana sih? Oke. Besok sebenarnya yang lebih dramatis lagi tuh besok. Jadi diingetin aja, sekarang istirahat. Kalau besok tuh tiba-tiba ada drama lagi, koneksi. Don't forget ya, connectedness, connection with your spirit. Nggak ada yang susah kalau kita selalu mengambil energi dari keyakinan kita bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita selalu ditolong, bahwa kita selalu bisa meminta apapun yang kita inginkan. Dan jangan pernah menyalahkan atau mengatakan hal-hal buruk kepada itu tadi yang kita koneksikan. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak dikasih sesuatu yang kita biasa dapatkan, itu bukan pertanda nggak sayang lagi ke kita, bukan itu. Jadi jangan ngambekan kayak anak kecil nggak jelas gitu ya, please gitu ya, kayak ibu yang tiba-tiba nggak boleh main telepon, nggak boleh main handphone. Ya, kita kan pengennya nangis, marah kan. Kita lihat ibu sebagai sumber dari penderitaan kita karena kita dilarang.
Nah, jangan begitu, jangan begitu. Kita tetap yakin bahwa walaupun ibu kita, tanda petik semuanya kiasan, sedang melarang kita main HP, itu karena ada hal penting yang sedang disiapkan, lebih penting daripada kita senang-senang main HP. Oke? Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.